Apakah jaring laba-laba Spider-Man itu memungkinkan dan cukup realistis untuk ada di dunia nyata? Nah, di video kali ini aku akan bahas responku terhadap film Spider-Man dan beberapa fakta-fakta fisika menarik yang bisa kita ulik dari Spider-Man ini. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, perkenalkan, namaku Fajrul. Sekarang ini aku lagi sekolah S2 Fisika di UK dan di channel ini aku membahas berbagai macam hal dengan sudut pandang fisika. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Kalau ngomongin tentang film Spider-Man terutama yang baru ini no spoiler ya. Hal yang paling aku inget itu adalah di bagian yang ini. Aku liatin ini dari trailernya aja. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Bagian yang paling aku inget itu adalah di bagian ini. Mungkin banyak yang nggak sadar juga, mungkin banyak juga yang yang ngelewatin bagian ini. Cuman ini adalah bagian yang bener-bener bikin aku wait, what? Yang bikin aku fokus, yang bikin aku salah fokus di sini adalah kaosnya Peter. Coba lihat lebih dekat teman-teman. Ini kaosnya the physics is theoretical, but the fun is real. Wait. Maksudnya ini tuh adalah kaos kaos yang mungkin cuman dipakai oleh para nerd fisika mungkin ya. Dan di sini kaosnya Peter itu kayak gini. Ini yang bikin aku salah fokus. Dan ketika aku coba cari lagi lebih lanjut, ternyata kaos ini juga udah pernah dipakai Peter di film yang sebelumnya. Ini adalah yang ada di film Homecoming yang sebelumnya ini, berarti dia juga pakai kaos ini. Dan kalau kita ulik lebih lanjut, ternyata kaosnya Peter selama film itu emang menarik-menarik. Nih. Selain ini yang menarik tadi, ada juga ini. Kaosnya itu Find X I found. Terus ada lagi yang menarik kaosnya. Ini pas ketika film keberapa ya? Aku kurang tahu, pokoknya ini yang ketemu Tony Stark itu loh pokoknya. Kaosnya juga menarik. I lost an electron. Are you positive? Maksudnya ini malah jadi science meme gitu nanti kaos-kaosnya Peter Parker itu. Dan memang di film ini Peter Parker itu kan digambarkannya sebagai sosok siswa SMA yang cerdas, yang juga pinter sains gitu ya. Jadi pelajarannya dari sini adalah kalau teman-teman pengen jadi superhero, salah satu langkahnya adalah dengan belajar sains dulu, atau mungkin pakai kaos-kaos sains gitu kayak Spider-Man. Next, sekarang kita masuk ke teknis fisikanya. Seberapa kuat sih jaringnya Spider-Man itu, dan apakah itu nanti akan kuat ketika dipakai bergelantungan? Nah, oke. Kalau kita bikin diagram sederhana dari proses mengayunnya Spider-Man itu nanti kurang lebih kayak ginilah ya, kira-kira. Nah, ginilah. Ini di sini Spider-Man-nya. Dan dia gerak gini. Set, oke. Nah, dari diagram ini, beban terbesar yang dialami oleh tali itu muncul ketika Spider-Man posisinya ada di paling bawah ini. Nah, di sini komponen gaya yang harus ditahan oleh tali itu ada dua. Yang pertama itu adalah gaya berat, W sama dengan mg. Dan yang kedua adalah gaya sentrifugal. Ini, set. F sama dengan mv kuadrat per R. Nah, biar lebih jelas di sini aku contohin. Misal nih, aku pakai tumbler ini ya. Nah, ketika dia dalam kondisi diam, beban yang diterima oleh tali ini cuman muncul dari berat tumblernya ini aja. Tapi ketika dia bergerak mengayun, ini tuh nanti kayak ada tambahan gaya gitu loh. Kalau misal kurang jelas bisa dicoba sendiri teman-teman, bisa dirasakan sendiri. Dan itu adalah muncul dari komponen gaya sentrifugal ini. Jadi dari sini gaya yang diterima oleh tali adalah F sama dengan M kali G tambah mv kuadrat per R. Udah, ini tinggal masukin data-datanya aja, nilai-nilainya aja. Di sini ada massa, ada gravitasi,
terus ada kecepatan, sama ada jari-jarinya, jari-jari jaringnya ini. Dari datanya Marvel, massa atau berat Spider-Man itu adalah 76 kg. Dan jika kita anggap, kita asumsikan kecepatan gerak Spider-Man ini adalah 15 meter per detik dan panjang jaringnya adalah 10 meter, maka besarnya gaya yang harus ditahan oleh jaring ini adalah untuk gaya beratnya 744,8 dan untuk gaya sentrifugalnya adalah 1710 atau sekitar 2454 Newton. Nah, sebagai gambaran aja, 2454 Newton itu sebesar apa sih beratnya? Untuk gambaran aja, ini tuh berarti sekitar 245 kilo. Berarti kira-kira ya itu mirip dengan berat dari 2 buah motor NMAX misalnya. Jadi ibaratnya kayak gitu. Atau bisa juga diibaratkan satu motor NMAX tapi dinaikin 2 orang, kurang lebih kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah jaring laba-laba ini nanti kuat untuk menahan 2 buah motor NMAX ini? Kalau pakainya jaring laba-laba normal yang kita temuin sehari-hari ya jelas aja nggak kuat ya. Karena ya jaring laba-laba itu rapuh banget gitu loh. Kita sentil dikit aja itu pasti langsung putus. Cuman dalam hal ini kita harus pakai sudut pandang lain. Jaring laba-laba itu kelihatannya emang sangat lemah karena dia sangat tipis. Ketebalannya itu cuma 0,003 mm atau sekitar 1/20 kali lebih tipis daripada rambut. Dan inilah kenapa dia kesannya kayak lemah banget. Padahal kalau misalkan nilai kekuatannya ini dihitung dengan juga mempertimbangkan ukurannya, nilai kekuatan dari jaring laba-laba ini adalah 1,1 gigapascal. Maksudnya gimana? Andai kata kita punya jaring laba-laba dengan ketebalan 2 mm, 2 mm itu kecil banget loh. Yang ini mungkin bisa dilakukan dengan cara ngumpulin jaring laba-laba disusun gitu sampai tebelnya 2 mm. Dan dengan cuman ketebalan 2 mm itu jaring laba-laba bisa menahan gaya yang sangat-sangat besar. Nah, di sini bisa kita masukin aja nilai P-nya ini tadi berarti 1,1 gigapascal. Terus pi jari-jari karena ketebalannya 2 mm berarti jari-jarinya adalah 1 mm. Nah, ini nanti bisa dihitung, bisa disesuaikan satuannya. Dan dari sini kita bisa mendapatkan nilai gaya yang bisa ditahan adalah sekitar 3454 Newton atau ya sekitar 345 kg lah kurang lebih. Jadi dari sini cuman dengan menggunakan jaring laba-laba dengan ketebalan 2 mm itu dia udah bisa ngangkat 2 buah motor NMAX gitu loh. Atau lebih tepatnya bisa dipakai untuk menahan Peter sambil dia berayun-ayun dengan kecepatan 15 meter per detik. Jadi ya jaring laba-laba itu aslinya sangat-sangat kuat, terutama dia kalau disatukan dalam ukuran yang lebih besar gitu. Atau kalau misalkan kita bandingkan dengan ukuran yang sama antara jaring laba-laba sama benang baja gitu ya, dengan ukuran yang sama, justru jaring laba-laba ini dia bisa lebih kuat. Wow. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Di film Spider-Man yang sekarang, Peter Parker itu diceritain dia ngedapetin jaringnya itu lewat sebuah reaksi kimia. Nih, scene-nya pas ini. Web fluid. Oke. Canggih banget ya, makanya tadi kan Peter Parker itu orangnya pinter sains ya, makanya dia bisa eksperimen bikin reaksi kayak gini. Gampang banget ya kayaknya bikinnya. Nah, ini fiksi ya teman-teman. Cuman ada video yang sangat menarik dari ilmuwan gila Pak Action Lab yang sering banget aku quote video-videonya karena emang keren lah. Di video ini Pak Action Lab ini nunjukin sebuah reaksi kimia yang paling sederhana yang ini nanti bisa menghasilkan semacam benang, dan ini prosesnya sederhana banget. Di sini dia pakai bahan heksandiamin sama sebacoyl chloride. Kedua bahan ini ketika dicampurin nanti akan muncul suatu lapisan di antara keduanya. Yang ini nanti kalau diambil akan membentuk sebuah benang. Dan ya bisa kita lihat di sini.
Oh, Whoa. Look at that. satisfying ya. It just keeps coming. Oh. That's so cool. Okay, you can see that seemingly out of nothing, this rope starts to form. Just grab it. There it is. Ini reaksinya sederhana Just keep pulling banget it. loh. Aku awalnya pengen nyoba buktiin ini sekaligus, cuman nggak jadi karena dari penjelasan Pak Action Lab ini bahan yang dipakai itu berbahaya, beracun. Takut aku kalau di sini. Kalau pas di rumah gitu dulu, ini bisa aja tak coba sih. So cool. Gitu. Atau misalkan teman-teman lihat di YouTube itu juga ada banyak percobaan-percobaan lain, video-video lain yang dia coba mereplika reaksi kimia untuk menghasilkan semacam jaring laba-laba seperti yang dilakukan oleh Peter Parker. Dan poinnya di sini adalah bahwa ya, orang bisa menghasilkan semacam tali, semacam jaring dari sebuah reaksi kimia. Walaupun yang dihasilkan itu ya nggak bisa sekuat jaring laba-laba beneran. Belum bisa seenggaknya untuk sekarang. Karena jaring laba-laba itu dia terdiri dari protein yang panjang yang dia punya sifat khusus lah. Jadi lumayan susah untuk direplika secara kimia. Mungkin ya, setauku seperti itu teman-teman. Kesimpulan akhirnya dari dua aspek terakhir yang aku bahas ini tadi adalah bahwa ya, secara prinsip dasar hal-hal yang ada di Spider-Man itu masih masuk akal secara sains. Tinggal bagaimana nanti implementasinya di dunia nyata yang itu sangat-sangat susah. Ya, pasti sangat susah lah itu. Sama ingat satu hal lagi teman-teman. Dari film Spider-Man ini kita belajar bahwa kalau kita pengen jadi superhero, langkah paling awalnya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara belajar sains dulu, seperti yang dilakukan oleh Peter Parker. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.